Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor lagi nih. Semoga kalian pada takut ya. Jangan pada ketawa. Masa Om capek-capek nyeritain film horor malah pada ngakak. Kan Om jadi ngerasa gagal jadi reviewer film horor. Nah kali ini film horornya berjudul Loop. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang hendak liburan bersama, tetapi tanpa mereka sadari, mereka malah masuk ke sebuah hutan dunia lain. Hal-hal aneh kemudian mulai menghantui keluarga ini. So, mau tau gimana kesereman film ini? Tapi Om kembali ngingetin nih, Om punya channel baru, jadi Om mintol dong. Ditonton dan di subscribe ya. Maaci, bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah rapat direksi di sebuah perusahaan besar di India. CEO dari perusahaan itu adalah Has Tandon, seorang workaholic yang ambisius banget. Dia tak segan-segan marah kepada bawahannya kalau bawahannya tidak mencapai target yang gak ngotak yang diberikan olehnya. Di tempat lain diperlihatkan seorang fotografer yang sedang melakukan beauty shot di sebuah bangunan kuno. Duh, mbaknya cantik ya. Malam harinya Rahul mengantar pulang Panu. Kok namanya nggak enak diucapin sama didengar ya? Seperti sepupunya Kades sama Kurap gitu nggak sih? Nah ternyata Rahul dan Pano adalah pasangan kekasih. Enak emang jadi fotografer ya, ketemu cewek cantik terus. Nah pas masuk ke rumah, tiba-tiba lampu di rumah Pano kedap-kedip sendiri. Masa iya sih orang kaya telat ngisi token listrik? Nah di sini Panu juga mendengar suara-suara aneh dan dia seperti diawasi oleh sesuatu. Karena penasaran, Panu mencoba mengecek. Pas membuka lemari, muncul kelapa. Bangke opo gue. Karena atut, Panu langsung kabur ke kamar emaknya. Bangkeknya ternyata itu adalah ulah dari adiknya Panu, si Sam. Dasar bocah bangor. Keesokan paginya, Has dan Salini sarapan pagi. Oh, ternyata ini adalah keluarganya Has toh. Om baru paham. Di sini terlihat, nggak di kantor, nggak di rumah, Has selalu kaku dan ambisius. Dia terlihat tidak peduli ketika istrinya mengajak Has untuk liburan, karena sebentar lagi si kecil Sam akan kuliah di Amrik. Tetapi di sini Has nggak mau, karena liburan hanya buang-buang waktu, mendingan kerja biar dapat cuan. Pas berangkat kerja di dalam mobil, ngeng-ngeng, Has melihat bayangan seorang bocil yang nyebrang sembarangan. Tetapi pas dicek, ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Karena melihat itu, Has meminta supir mengubah arah ke rumah sahabatnya yang seorang psikolog. Di sini Vidya mengatakan, mungkin halusinasi yang akhir-akhir ini sering dialami oleh Has itu disebabkan oleh kebiasaan Has yang sering begadang, sambil udut, sambil ngopi. Hal itu membuat otaknya menjadi konslet. Vidya juga menyarankan Has untuk liburan beberapa hari daripada otaknya tambah konslet. Nah seperti yang kita duga, Has nggak mau libur, mending cari cuan. Beberapa saat kemudian Has kembali ke kantornya. Nah kembali lagi dia melihat sosok serem. Kali ini sosok mbak-mbak yang pakai baju putih, muka pucat, leher coklat, kaki hitam, trikolore. Nah karena kembali melihat hal-hal aneh, Has akhirnya kembali menelpon Vidya. Dia menanyakan, kalau gue liburan, bener nggak nih gue bisa ngilangin halusinasi gue? Akhirnya di sini Has memutuskan untuk berlibur sejenak dengan keluarganya. Karena dia pengen liburan dulu, Has kemudian menyerahkan perusahaannya sementara kepada tangan kanannya. Nah pas di dalam lift terlihat Om Botak dan Om Brewoks. Di sini Om Botak memberi selamat kepada Has karena pencapaian Has yang sangat amazing. Nah pas keluar lift, Om Brewok yang bernama Satis berkata, Has, puaskah kau dengan pencapaianmu saat ini? Tidakkah kau merasa malu dengan apa yang kau perbuat? Di sini Has terlihat marah dengan perkataan Satis dan pergi begitu saja meninggalkan Satis. Keesokan harinya terlihat keluarga Has yang sedang siap-siap untuk liburan. Gak lama akhirnya mereka semua pergi halan-halan, meninggalkan hiruk-pikuk keramaian kota. Tetapi tetap aja, walaupun liburan, Has mukanya tetap aja nyebelin. Gak lama mobil mereka haus dan berhenti untuk mimik bensin sebentar. Sam yang bangor langsung keluar kelayapan entah kemana, sedangkan Panu izin untuk beli cemilan dulu di warung. Pas mau kembali, dia malah bertabrakan dengan seseorang. Gak minta maaf tuh om-om, malah memandangin Panu dengan seksama. Bahkan pas Panu udah di dalam mobil pun, om-om itu masih mandangin Panu. Beberapa jam kemudian, perjalanan mereka harus terhenti karena ada kemacetan. Nah pas nanya orang di sana, ternyata ada pohon tumbang. Kemungkinan akan lama kalau nungguin tuh pohon dipotong-potong, soalnya potongnya pakai cutter. Nah kembali lagi, Sam yang bangor malah pengen keluar dan lihat-lihat. Tetapi kali ini ayahnya langsung marah dan menyuruhnya untuk kembali duduk. Gak lama Has langsung putar balik. Ternyata dia gak menunggu lama. Dia berinisiatif nyari jalan lain lewat hutan. Tetapi setelah berjam-jam berjalan di jalan yang sepi, mereka nggak menemukan pengendara lain. Sepi, pi. Sampai malam pun tiba.
Di sini Salin ini mulai mempertanyakan apakah Has emang tahu jalan bener atau cuma nebak-nebak aja. Gak lama terlihat ada sebuah mobil yang mogok. Niatnya mereka ingin tanya jalan sama tuh orang. Ternyata itu adalah om-om yang tadi ada di pom bensin. Nah, pas Salin ini bertanya jalan ini tembus kemana, Dev mengatakan, tidak penting jalan ini tembus kemana, yang penting kemana tujuan kalian. Nah, karena Dev terlihat aneh, mereka hendak pergi aja. Tetapi Dev kembali berkata, jalan ini sepi, mobilku mogok, aku butuh bantuan. Nanti aku kasih tahu jalan ini tembus kemana. Nah, karena yang lain pada ketakutan melihat keanehan Dev, Sam yang so yes malah keluar. Di luar dia malah bertanya kepada Dev, Om, kuburan terdekat di mana ya Om? Kita lagi bawa mayat di bagasi. Nah, pas Dev mendapatkan telepon, mereka malah langsung cabut meninggalkan om-om aneh itu di jalan. Nih anak kayaknya emang otaknya udah soak kali ya. Gak lama di tengah jalan, perjalanan mobil mereka harus terhenti karena ada troli bayi yang entah dari mana ada di tengah jalan. Melihat itu, kembali lagi Sam langsung keluar untuk mengecek tuh troli bayi. Pas dicek, ternyata ada boneka Dakocan di troli itu. Gak pakai lama tuh boneka Dakocan langsung mencekek Sam. Jelas saja semua orang langsung pada panik dong. Bangkeknya, itu cuma candaan Sam aja. Melihat anak bontotnya yang gak tahu situasi kayak gitu, di tengah hutan begini masih aja bercanda, Has langsung menggaplok Sam. Karena kesel, Has marah-marah dan langsung membuang boneka dan troli itu ke dalam hutan. Sedangkan Sam terlihat sangat kecewa karena babenya gak punya selera humor. Pas Sam mau balik ke mobil, dia langsung dipanggil oleh babenya. Babenya kembali marah-marah dan berkata, kamu itu maunya apa sih? Gak bisa ya lempeng sedikit kayak anak-anak lain? Ngapain naruh troli itu lagi di jalan? Ternyata troli yang tadi dibuang oleh Has. Gak tahu gimana caranya udah ngejogrok di tengah jalan lagi. Dengan rasa takut, Sam langsung menyingkirkan troli itu. Tak lama mereka kembali menyusuri jalan. Nggak lama Has yang lagi nyopir melihat sebuah bayangan mbak-mbak di tengah jalan. Dia tidak yakin yang dilihatnya itu orang beneran atau hanya imajinasinya saja. Sehingga untuk memastikan dia melihat ke istrinya dulu. Emang kampret nih film, bikin om deg-degan aja. Sialnya karena ngerem mendadak itu, mobil mereka kaget dan sekarang ngambek gak mau hidup lagi. Tetapi dari kejauhan ada bocil yang sedang mengawasi keluarga Has. Tak lama semua orang keluar kecuali Sam untuk mengecek mobil dan nelpon bengkel. Tapi semua sia-sia karena mereka semua nggak tahu mesin dan jaringan telepon di sana juga cuma GSM. Geser sedikit mati. Nah, di dalam mobil tiba-tiba Sam melihat layar radio yang kedap-kedip sendiri dan mengeluarkan suara, kalian semua akan mati. Jelas aja mendengar itu Sam langsung keluar dong. Tetapi karena tadi dia digampar sama babenya, sekarang Sam malah menjadi anteng. Mending diem-diem baiklah daripada digaplok lagi sama babe. Beberapa saat kemudian terlihat sebuah mobil yang melintas. Dan seperti yang kita duga, itu adalah mobil dari Dev. Di sini Has dan keluarganya bingung mau minta bantuan, tapi kok tadi ya nyuekin Has pas lagi butuh. Untungnya melihat mereka kesusahan, Dev menawarkan bantuannya. Ya walaupun tetap aja nyeremin sih itu om-om satu ini. Di sini Dev mengatakan, tidak akan ada orang yang lewat di jalan ini kecuali aku. Karena jalan ini sudah lama ditutup. Aku punya rumah tak jauh dari sini. Kalau kalian mau, kalian bisa menginap malam ini di rumahku. Karena nggak punya pilihan lain daripada nginep di mobil di tengah hutan dan diemut sama Mbak Kunti, akhirnya Has dan keluarganya bersedia menerima tawaran dari Om Dev yang serem ini. Gak lama mereka sampai di rumah Dev di tengah hutan. Baru masuk aja udah creepy, karena ada ayunan yang joget-joget sendiri. Di dalam juga kelihatan creepy banget. Melihat keluarga Has capek, Dev langsung mempersilahkan mereka untuk tidur di kamarnya. Pas di kamar, Panu melihat Dev dari luar. Di sini Panu kembali merasa nggak nyaman. Dia merasa ada yang aneh dengan sosok Dev itu. Di ruangan tamu terlihat Sam yang lagi ngasuh sambil mainan kursi goyang. Pas lagi asik-asiknya main goyang-goyangan kursi, dia melihat boneka tadi di atas lemari. Karena penasaran, dia malah datang ke boneka itu. Apa kui mak sliwer? Tetapi pas boneka itu diliatin, tuh boneka malah nangis darah. Bukannya kabur, saya malah mengecek darah dari boneka itu. Pas dipanggil kakaknya, boneka itu langsung hilang entah kemana. Bahkan darah di jarinya pun juga hilang. Di sini Panu kembali memperingatkan adiknya, jangan buat usil lagi. Kui bocil di luar serem bocil. Tetapi pas Panu menoleh, tuh momok bocil kembali hilang. Di luar Panu curhat sama pacarnya. Panu gedek banget karena punya adik yang iseng banget. Di sini Rahul bilang, coba deh nanti aku bicara sama Sam. Sekarang senyum dulu dong, aku foto nih. Pas mau foto-foto, tiba-tiba mereka langsung kicap ketika Dev tiba-tiba muncul. Belum cukup di sana, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara tok. Tok, aduing. Terlihat Sam yang lagi mainan pisau di dinding. Melihat anak bontotnya kembali aneh-aneh, Has langsung membentaknya. Tetapi pas Sam membalikan badan, dia terlihat sangat marah dan berkata, Has,
Semua orang akan mati. Tiba-tiba Shin berpindah di luar. Terlihat Sam yang bingung kenapa dia bisa berada di ayun-ayunan itu. Tak lama Dev datang dan bertanya, "Ada mayat di bagasi? Di mana kuburan? Semua orang akan mati. Sepertinya ada kabel putus di otakmu, nak." Nah, karena lagi gedek, Sam malah bentak-bentak Dev. Yang mana hal itu akhirnya membuat Has makin marah kepada Sam. Karena kesel dimarahin terus, Sam akhirnya malah pergi dari rumah itu untuk jalan-jalan. Daripada diomelin terus, kan capek ya diomelin terus. Tak lama, Rahul mendatangi Sam yang lagi sedih. Dia mengatakan bahwa semua orang lagi capek, jadi jangan buat hal-hal konyol dulu lah. Ini di tengah hutan loh. Salah-salah kita diemut sama Mbak Kunti. Di sini Sam mencoba menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dia alami. Tetapi Rahul yang gak percaya akhirnya malah meninggalkan Sam untuk mengambil mobil mereka. Ini pesan moral nih, makanya jadi orang jangan suka bohong. Jadi orang lain bisa percaya sama kalian. Nah, pas di kabin terlihat Has yang kembali melihat sosok Mbak Kunti di sana. Baru deh di sini Has mulai ngerasa jiper juga. Gak lama Panu datang dan mengabari bila Rahul berhasil menyalakan mobilnya. Dan saat ini Rahul sedang mencari Sam yang lagi ngambek dan jalan-jalan sendiri ke dalam hutan. Nah, pada saat semua orang pada keluar untuk mencari Sam, Has malah diem-diem baik di kamar. Tetapi gak lama listrik di rumah itu jepret karena Dev lupa ngisi token listrik. Tak lama Has malah mendengar suara tangisan dari salah satu kamar di sana. Karena kepo, Has mencoba mengecek kamar itu. Di dalam kamar itu, Has seperti ada yang lagi mengganggunya. Dia juga melihat berbagai macam alam penyiksaan dan juga foto-foto korban mutilasi di sana. Pada saat mau meninggalkan ruangan serem itu, Mbak Kunti kembali muncul, yang membuat Om sama Has jadi kaget. Pas lampunya nyala, Mbak Kunti tiba-tiba hilang sendiri. Ini hantu hilang terus, hilang muncul, nggak konsisten ya. Dan pada saat Rahul dan Panu masuk ke ruangan itu, akhirnya mereka sadar bila mereka salah masuk rumah. Di luar, Has langsung menanyakan kepada Salini, "Ada yang tidak beres dengan Dev dan rumah ini. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Di tempat lain terlihat Sam lagi jalan-jalan sendiri. Gak lama dia malah melihat troli bayi tadi. Bukannya kabur, dia malah masuk ke dalam hutan. Gak lama dia melihat bocil yang berlari. Bangkeknya dia malah ngikutin tuh bocil. Bentar, ini nanya serius nih. Kenapa ya kalau di film horor pemerannya pada nggak ngotak? Orang normal lihat serem-serem pasti pada kabur kan. Minimal cepirit di celana. Ini udah tahu ada Mbak Kunti versi mini, malah nyatronin tuh bocah. Tak lama tuh dedek hantu memalingkan wajah dan bernyanyi, "Happy birthday to you. Happy birthday to you." Lah kok malah jadi kocak bukannya serem. Bangke, biangnya keluar. Melihat biangnya nongol, Sam langsung kabur dong. Ketika berhasil melarikan diri ke jalan raya, tiba-tiba Sam seperti dicekek. Tak lama Sam sampai di kabin Dev. Semua orang langsung menghampirinya dengan cemas. Ketika Sam lagi lemas karena nggak bisa napas, tiba-tiba Panu juga ikutan bengek. Mengetahui ceweknya bengek, Rahul langsung mengasih semprotan bengek untuk Panu. Di sini Sam yang lagi dicekek wireless mencoba mengatakan sesuatu sambil menunjuk ke arah Mbak Kunti. Karena udah nggak kuat, akhirnya Sam harus tewas mati kehabisan napas. Semua orang terlihat menangis kecuali Salini. Dia shock dan depresi karena anaknya meninggal. Salini malah berkata, "Selamat bobo anakku, kamu tidak akan dimarahi lagi sama papamu." Tak lama kemudian, mereka akhirnya berniat meninggalkan tempat itu. Di sini terlihat bahwa Salini masih syok dan tidak percaya bila Sam sudah mati. Agar Salini tidak histeris, Has akhirnya menaruh jasad Sam di bagasi. Kalian sadar gak sih? Di awal film kan Sam bercanda kalau dia lagi menyembunyikan mayat di bagasi. Sekarang jasadnya sendiri yang ditaruh di bagasi. Di dalam mobil, Salini menanyakan di mana Sam. Tetapi orang di dalam mobil hanya bisa terdiam dan menangis ketika Salini menanyakan hal itu. Mereka tidak sampai hati bilang bila Sam lagi ngadem di bagasi. Takutnya Salini malah menjadi tambah depresi. Di sini Panu yang sedih parah akhirnya malah kumat bengeknya, sehingga dia susah napas. Pas nyari udara segar, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Entah dari mana Salini bisa memegang pistol. Dia kembali bertanya, "Di mana Samku? Ini semua salahmu, Has. Kenapa kamu menamparnya? Di mana anakku?" Karena semua orang tidak ada yang menjawab, Salini malah menodongkan pistol itu ke kepalanya. Nah, pas mau menembakkan pistol itu, tiba-tiba terlihat sosok Sam dari dalam hutan. Melihat Sam, Salini langsung masuk ke dalam hutan untuk mengejar sosok Sam itu. Has dan yang lain pun ikut mengejar, tetapi mereka kehilangan jejak Salini di tengah hutan. Sedangkan di kegelapan malam, Salini masih aja mengikuti sosok Sam yang tiba-tiba berbalik dan langsung berlari. Melihat anaknya yang berlari menembus pohon, Salini juga ikut-ikutan lari ke pohon. Nah, karena ini bukan film Harry Potter, jelas aja Salini langsung kejeduk sampai pingsan. Dan seperti yang sudah kita duga, ada sosok Mbak Kunti yang tiba-tiba muncul di sana.
Gak lama Panu dan yang lain menemukan Salini yang sudah pingsan karena benjut nabrak pohon segede gaban. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Nah, pas di dalam mobil, Has kembali melihat sosok Mbak Kunti yang ikut nebeng di mobil itu. Karena gak mau membuat panik, akhirnya Has kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi di tengah jalan, Salini terbangun karena ada yang memanggilnya. Mak. Gak cuman suara tanpa wujud, terdengar juga suara gedoran dari bagasi mobil. Mak, tolong aku, di sini sesek. Mak, tolong aku. Mendengar itu, Salini yang masih depresi meminta Has untuk mengeluarkan Sam dari bagasi. Tetapi di sini Has dan yang lain hanya bisa kembali terdiam karena mereka memang tidak mendengar suara apapun. Salini kembali meminta Has untuk berhenti dan mengeluarkan Sam. Bila tidak, dia akan mengancam akan melompat dari mobil. Karena Has gak mau berhenti, Salini akhirnya melompat juga. Bentar ya, Om penasaran aja nih. Has kan direktur, mobilnya juga kelihatannya mahal. Masa iya sih nggak ada central lock di mobil itu? Itu loh, ngunci semua pintu dari kursi sopir. Tapi ya sudahlah. Karena emaknya melompat dari mobil, jelas saja Panu dan yang lain langsung mencari emaknya. Tetapi anehnya, Salini malah keluar sambil tertatih-tatih dari arah depan mobil. Akhirnya karena lukanya, Salini yang sekarat berkata, Semua akan mati. Dan dari samping kelihatan Mbak Kunti yang malah menonton Salini yang mati. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk segera bisa keluar dari tempat laknat itu. Tetapi di tengah jalan, Has meminta Rahul untuk berhenti sejenak. Dia melihat papan jalan yang menunjukkan Lucknow masih 232 km lagi, sedangkan mereka sudah berjalan cukup jauh. Tak lama mereka kembali melanjutkan perjalanan, tetapi Has kembali melihat penanda yang sama bila Lucknow masih 232 km lagi. Di sini semua menjadi bingung karena sepanjang jalan tidak pernah menemukan persimpangan jalan dan mereka pun terus berjalan lurus. Nah, pas momen ini, Has akhirnya mulai menyadari sesuatu. Mungkin ini semua adalah ulah dari Dev karena semenjak bertemu dengannya semua menjadi kacau. Di sini Has meminta untuk terus maju sambil mengambil pistolnya. Dan benar aja, mereka bukannya keluar dari hutan itu, mereka malah kembali lagi ke kabinnya Dev. Nggak pakai lama, Has langsung menodongkan pistolnya dan menuduh Dev lah yang membunuh Sam dan Salini karena dia menemukan foto-foto korban mutilasi di kamarnya. Tetapi di sini Dev mengatakan bahwa dia adalah seorang penulis misteri. Semua foto-foto korban mutilasi itu sengaja dia simpan untuk memberikan inspirasi untuk tulisannya. Tak lama Rahul mencoba mengecek ke dalam. Ternyata benar bahwa Dev merupakan seorang penulis kisah-kisah misteri. Dev juga berkata dia sengaja tinggal di tengah hutan karena dia tidak percaya adanya hantu, iblis, dan hal-hal supernatural lainnya. Dev juga bertanya kemana anak dan istrinya Has. Pas dikasih tahu kalau mereka meninggal, Dev merasa kaget. Rahul dan Panu kemudian menceritakan bahwa sebelum meninggal, Sam pernah bilang dia didatangin sama anak bocil dan mbak-mbak Kunti. Mendengar itu, Dev mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu di hutan ini pernah terjadi kecelakaan tunggal yang menewaskan satu keluarga. Nah, ini nih gongnya. Ketika Has mengatakan bahwa mungkin saja kematian anak dan istrinya adalah kesalahannya, Has kemudian menceritakan kisah 2 tahun yang lalu. Diperlihatkan Has dan Satis datang ke sebuah pesta yang diselenggarakan oleh sesama pengusaha Vinod Kumar. Tetapi di sini Has terlihat sangat membenci Vinod karena Vinod merupakan pengusaha yang lebih sukses daripada Has. Has yang punya ambisi overdosis gak terima bila ada orang lain yang lebih baik darinya. Gak lama istri dan anak Vinod datang untuk memberi salam. Nah, Lia yang masih polos mengundang om-om ini untuk datang ke pesta ulang tahunnya besok. Tetapi kembali lagi, Has terlihat tidak nyaman bila dekat dengan Vinod, apalagi dengan keluarganya. Saat ini yang dia pikirkan hanyalah persaingan menjadi pengusaha paling sukses di India. Pas duduk di bar juga kayak gitu, Has masih memikirkan gimana caranya agar bisa menang dari Vinod untuk tender kakap yang sedang mereka rebutkan. Tak lama scene berpindah ke Vinod yang sedang pulang bersama keluarganya. Tanpa mereka ketahui, Has dan Satis ternyata mengikuti mobil Vinod. Bentar lagi nih, bentar yang keberapa ya? Lupa bodoh ah. Om penasaran nih, Vinod itu kan konglomerat ya. Bukannya gimana-gimana sih, tapi kok jalan pulang ke rumahnya horor pelosok banget kayak gitu ya? Ya cuman penasaran aja sih. Lanjut, nah ternyata Has memiliki niat jahat agar bisa menang tender. Dia membuat Vinod dan keluarganya kecelakaan. Singkat cerita, Vinod dan keluarganya sekarat karena mobil mereka terbalik. Satis mencoba menolong mereka, tetapi di sini Has yang jahat malah merasa seneng karena pesaing utamanya telah hilang. Has juga berkata kepada Satis, "Lu mau ikut gua pulang atau nungguin di sini nemenin mereka mati?" Dan ternyata Has nggak bercanda. Dia langsung tancap gas meninggalkan Satis dan keluarga Vinod yang sudah sakratul maut. Itulah mengapa di awal film tadi Satis marah banget sama Has karena dia tahu kalau Has itu orangnya sangat licik dan menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai.
Setelah selesai cerita, tiba-tiba rumah Dev kedap-kedip lampunya dan muncul dedek emas Lia sambil ngendong boneka. Tetapi pas semua orang lihat ke arah yang sama, tahu-tahu Lia udah hilang aja. Gak lama Panu tiba-tiba kembali kambuh penyakit bengeknya. Pas mau dikasih obat anti bengek, kampretnya obat bengek itu malah tiba-tiba macet sehingga Panu tambah parah bengeknya. Beberapa saat kemudian film ini berubah menjadi sinetron azab. Lampu kelap-kelip sendiri, angin yang tiba-tiba bertiup, dan muncul sosok hantu Mbak Gita yang pakai baju merah, udah kayak abis kampanye PDI. Di sini Gita mengatakan, Has, aku akan membuatmu merasakan sakitnya melihat orang-orang yang kau cintai mati di depan matamu. Di sini Has memohon, tolong Gita, aku menyesal. Aku mohon jangan bunuh anakku. Bunuh aja pacarnya, gak apa-apa kok. Kalau nggak bunuh aku aja deh. Aku mohon Mbak hantu kita yang baik. Tetapi di sini kita tetap nggak mau melepaskan cekekan wireless ke Panu. Nah pas Panu udah sakratul maut, Has yang sudah putus asa melihat pistolnya. Tanpa pikir panjang, Has langsung mengambil pistolnya dan berkata, bila kau ingin melihat aku menderita melihat anakku mati, bagaimana bila aku mati duluan sebelum anakku mati? Dan Has langsung menembak kepalanya sendiri. Om bingung nih, mau sedih, mau takut, atau mau ketawa. Gimana ya? Itu nembak kepala sendirinya kok gimana gitu ya? Ini sutradaranya nggak pernah lihat film perang atau gimana sih? Masa cuma nempel gitu aja langsung entet? Kalau nggak gitu mungkin bukan film India kali ya. Melihat Has yang sudah mati, ternyata tidak membuat kita melepaskan cekekan wirelessnya. Dan Panu pun akhirnya ikutan ngeletak. Gak lama si hantu imut Lia berkata kepada emaknya, Mak, kasihan kakaknya. Mendengar itu, akhirnya kita melepaskan cekekan wirelessnya ke Panu. Dan Panu pun bisa sadar lagi. Karena udah membalaskan dendamnya ke Has, akhirnya Geta dan Lia bisa pergi ke alam sana dengan tenang. Di akhir film diperlihatkan Dev yang sekarang udah gak tinggal lagi di hutan. Dia akhirnya menulis sebuah buku yang dia buat dengan pengalaman pribadinya melihat hantu dan hal-hal supranatural yang sebelumnya dia sama sekali gak percaya. Dan filmnya pun berakhir. Endingnya pikir sendiri deh gimana film ini. So tinggalin jejak di kolom komentar ya, film ini bagus atau enggak. Oh iya, Om kembali lagi ngingetin nih dan minta tolong Om buat channel kedua. Jadi tolong dilihat juga ya, sama di subscribe dong, biar Om lebih semangat untuk buat konten-konten terbaru. So bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, comment, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dong. Dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Yo, terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit, Pirmilatihin.